kawan. Podcast yang insightful, yaitu penuh wawasan luas. Aku Lufiana Safara sebagai host. Dalam episode hari ini kita akan mengangkat tema tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Saya sangat antusias untuk berbicara tentang Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya penting karena Kerajaan Sriwijaya tersebut memainkan peran besar dalam Nusantara dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Dan setelah mendengarkan episode ini, kita bisa lebih menghargai warisan leluhur dan mengambil pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan. Minggu ini kita kedatangan tamu hebat yang akan berbicara tentang topik sejarah Kerajaan Sriwijaya. Tamu kita adalah Ican dan Akmal yang berasal dari Bantul. Halo Ican dan Akmal, gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Semoga datang ke sini nggak bawa beban hidup yang berat ya. Enggak. Untuk kesehariannya, untuk Ican dan Akmal ngapain aja nih kalian? Kalau saya selama liburan ini di rumah saja. Oh ya, untuk Akmal ngapain aja nih? Ya 11-12 lah sama Mas Ican ini. Kita kan sama ya. Masih satu Tadi desa. perjalanan untuk ke podcast sekarang ini membutuhkan waktu berapa jam sih? Kalau saya sih jam nggak sampai ya, cuman beberapa menit aja. Saya Iya. deket ini. Berapa, Ican? Wah, kalau saya itu jauh ya, lumayan lah. Udah gitu jalannya itu macet. Iya. Wah, cuacanya panas. Ya, biasalah jadi hitam itu ya. Makanya lainnya hitam ya. Iya, itu ya. Itu juga sangat mempengaruhi nggak pakai sunscreen. Iya. Oke, sudah cukup untuk basa-basinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Topik kali ini sangat menarik karena banyak yang masih penasaran tentang topik sejarah Kerajaan Sriwijaya. Jadi, ayo kita pelajari lebih dalam. Jadi, saya mau bertanya nih tentang Kerajaan Sriwijaya. Apa sih filosofi dari nama Kerajaan Sriwijaya sendiri itu? Jadi filosofi nama Kerajaan Sriwijaya itu dari bahasa Sanskerta yang dari kata Sri yang berarti cahaya atau bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi dapat disimpulkan nama Sriwijaya itu berarti kemenangan yang gemilang. Kan makna dari Kerajaan Sriwijaya kan kemenangan yang gemilang. Apakah realita Kerajaan Sriwijaya sesuai dengan namanya tersebut? Iya. Untuk itu tidak sesuai realita karena meskipun memiliki ekonomi dan militer yang kuat, Kerajaan Sriwijaya itu masih sering dijarah bajak laut dan perebutan kekuasaan dalam kerajaan itu. Nah, pusat Kerajaan Sriwijaya itu sendiri di mana sih? Untuk pusat Kerajaan Sriwijaya itu letaknya itu belum pasti, masih banyak yang mendebatkan untuk letak pastinya. Tapi ada satu pendapat yang cukup populer di kalangan masyarakat, bukan masyarakat lagi sih, di kalangan umum maksudnya itu dikemukakan oleh di Kodes di tahun 1918 yang menyatakan kalau pusatnya itu terletak di Palembang. Ya, hingga saat ini masih dianggap itu Palembang menjadi pusat. Dan ada beberapa yang menyimpulkan kalau si Kerajaan Sriwijaya ini mempunyai corak maritim yang berarti mempunyai kebiasaan berpindah-pindah, nggak netap dari satu tempat. Itu sih paling untuk letaknya. Nah, ngomong-ngomong Palembang jadi keinget pempek nih. Ada nggak sih kaitannya pempek dengan Palembang itu? Jadi pempek diyakini sudah ada sejak masa Sriwijaya, sekitar abad 7 sampai 14 Masehi. Pempek juga digunakan sebagai bekal untuk berperang para prajurit Sriwijaya sebelum dijadikan makanan tradisional. Nah, ada nggak sih warisan Kerajaan Sriwijaya yang penting bagi bangsa Indonesia ini? Ada, kalau peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya itu ada, salah satunya itu prasasti Kedukan Jepit yang ada di Palembang yang membahas
mengenai kemenangan atas perjalanan yang dilakukan oleh sang menteri kerajaan, yaitu Dapunta yang Sri Jayansa. Ya, sehingga akhirnya dia membangun sebuah apa namanya? Banua ya? Iya, Hanua. Banua, Hanua, iya Hanua benar. itu sih. Biasanya kerajaan kan punya kayak peninggalan berupa candi. Nah, kerajaan Sriwijaya itu ada peninggalannya yang berupa candi itu enggak? Berupa candi ya? Iya. Berupa candi itu ada. Yang lain kan tadi sudah ada prasasti, prasasti itu ada candi. Candinya itu salah satunya itu candi Muarati. Maratakus kalau nggak salah. Iya, Maratakus. Kabarnya gimana tuh? Kayaknya di Kampar waktunya Riau ya? Iya, Riau. Riau. Itu apa candinya itu jadinya candinya itu bentuknya apa ya menggambarkannya? Candinya itu memiliki corak yang coraknya itu corak-corak Buddha dengan khasnya apa susunan stupa di bagian atas. Terus di halamannya itu ada beberapa candi kecil yang apa yang namanya itu ada candi Bungus, candi Sulung, stupa Malika, stupa Palangka, ya itu ada beberapa Nah, ya kerajaan sendiri kan pasti ada masanya mengalami kejayaan atau keruntuhan. Yang pada abad berapa kerajaan Sriwijaya itu mengalami keruntuhan? Keruntuhan itu kalau nggak salah itu pada sekitar abad ke-11 sebelum Masehi kalau nggak salah. Oh iya. Kerajaan itu sudah mulai mengalami kemunduran. Kerajaannya itu semakin lemah karena kan banyak kerajaan di sekitarnya itu yang semakin bersaing kan. Jadi itu mempengaruhi kerajaan Sriwijaya hingga itu membuat kelemahannya. Itu terus pada akhirnya itu pada sekitar abad ke-14, jadi tiga abad setelahnya itu kerajaan Sriwijaya itu benar-benar runtuh atas serangan oleh Majapahit. Itu sih. Kalau faktor-faktor yang mengalami dari keruntuhan tadi itu apa aja? Faktornya ada banyak. Kalau faktornya ada beberapa faktor. Itu faktornya itu seperti serangan dari dinasti Jepang pada tahunnya 1017 dan 1025. Terus serangan dari kerajaan Singosari, perdagangan sungai Musi kalau nggak salah. Iya benar. Terus kalau politiknya itu jadi agak stabil. Terus ke masuknya pengaruh Islam tuh berpengaruh yang mempercepat runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Nah, di setiap kerajaan itu kan pasti memiliki pemimpin yang dipimpin oleh raja-raja ya. Nah, tahu nggak sih urutan awal dari abad ke-7 sampai 13 di kerajaan Sriwijaya? Untuk raja-rajanya itu saya nggak terlalu begitu hafal. Tapi ini boleh searching nggak ini? Boleh dong. Boleh. Jadi nggak tahu ini narasumbernya itu. Nggak apa-apa. Untuk yang pertama itu ada Dapunta yang Sri Jayansa. Yang kedua ada Sri Indra Parman. Ketiga ada Rudra Vikraman. Keempat ada Maharaja Wisnu Dharma Tunggal Dewa. Kelima ada Dara Indra Sanggramadaya Jaya. Yang keenam ada Samara Grawira. Yang ketiga ada Samara Tungga atau rekan Jarum. Yang kedelapan ada Balaputra Dewa, dan yang ke-9 ada Udaya Sintia Parman, dan yang ke-10 ada Wise. Oh, jadi total raja dari abad ke-7 sampai ke abad 13 itu totalnya ada 10 ya? Ya, gitu untuk abad yang itu. Katanya Selat Malaka udah ada sejak
zaman kerajaan Sriwijaya. Kira-kira ada fakta menarik nggak sih dari Selat Malaka pada masa kerajaan Sriwijaya itu sendiri? Ternyata sejak kerajaan Sriwijaya itu Selat Malaka itu sudah dijadikan jalur perdagangan. Jadi setiap pedagang yang ingin lewat Selat Malaka itu dimintai pajak yang cukup besar lah. Bayangkan saja kalau hanya ingin lewat dimintai pajak. Terus kan? Iya. Kalau nggak mau Pak bayar itu dihadang sama armada Sriwijaya. Pungli ya itu maksudnya. Ya enggak dong. Kan punya kerajaan Sriwijaya itu. Oh, jadi nggak pajak itu Iya, cuma pajak jalan. Kayak etol itu. Oh, tak kirain pungli. Enggak. Oh. Jadi itu ya tadi dari fakta menarik Selat Malaka pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, mau tahu dong fakta unik tentang kerajaan Sriwijaya yang Kakak Ican ketahui? Jadi fakta menarik tentang kerajaan Sriwijaya itu Raja Sriwijaya sering mengirim utusan ke Cina, bukan hanya untuk urusan dagang, tetapi juga curhat. Salah satu Raja Sriwijaya pernah mengirimkan surat ke Kaisar Cina yang isinya mengeluh karena sering diserang kerajaan lain, seperti anak kos yang meminta perlindungan kepada ibu kos. Tukang kadu. Iya itu, wah, nggak masuk. Karena pertanyaan yang aku siapin udah dijawab semua oleh tamu kita, yaitu Kakak Ican dan Kakak Akmal. Terima kasih juga kepada Permisa yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan dan mendapat wawasan baru dari topik yang dibahas. Jangan lupa untuk berlangganan kami agar tidak ketinggalan episode terbaru. Run to me, confess your love, at least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots